pertahankan kemerdekaan sebulat-bulatnya, sejengkal tanah pun tidak akan kita berikan kepada lawan, tapi kita akan pertahankan habis-habisan. Begitulah yang diucapkan oleh Jenderal Muda yang pertama Indonesia, Jenderal Sudirman. Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji yang merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas, dan ibunya bernama Siam merupakan seorang keturunan Wadana Rembang. Sejak kecil, Sudirman sudah diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokrosunario yang merupakan seorang camat. Sudirman pernah bersekolah di Sekolah Pribumi atau Helens Inland School, Sekolah Menengah milik Taman Siswa, dan Sekolah Menengah Wirotomo. Pada awal tahun 1944, setelah menjabat selama 1 tahun sebagai perwakilan di Dewan Karesidenan yang dijalankan oleh Jepang, Shu Sangikai, Sudirman diminta untuk bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Setelah 4 bulan pelatihan, Sudirman ditempatkan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah sebagai komandan. Setelah berita tentang pengumuman Hiroshima dan Nagasaki mencapai Hindia pada awal Agustus 1945, yang kemudian diikuti oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kontrol Jepang sudah mulai melemah. Sudirman pun memimpin pelarian dari pusat penahanan di Bogor bersama kawan-kawannya. Sudirman berangkat menuju Jakarta dan bertemu dengan Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota Jakarta. Namun, Sudirman menolaknya. Ia malah menawarkan diri untuk memimpin pasukannya di Kroya. Pada tanggal 5 Oktober 1945, setelah PETA dibubarkan oleh Jepang, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Kemudian Sudirman pun dikukuhkan sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945. Yang kemudian dikukuhkan kembali sebagai Panglima Besar setelah reorganisasi dan perluasan militer pada tanggal 25 Mei 1946. Pada tanggal 5 Oktober 1948, Sudirman jatuh sakit dan ia pun didiagnosis mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC, sehingga ia pun harus dibawa ke Rumah Sakit Umum Pantirapi dan menjalani pengempesan paru-paru kanannya. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2 untuk menduduki Yogyakarta. Kala itu, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya terhadap Belanda selama 7 bulan. Awalnya, mereka diikuti oleh pasukan Belanda, namun Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Dari tempat ini, meskipun dalam keadaan sakit parah, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa, termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang kala itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto atas perintah Jenderal Sudirman berhasil merebut kembali Yogyakarta dalam waktu 16 jam dari tangan Belanda, sehingga membuat Belanda menarik kembali pasukannya dari Yogyakarta. Belanda pun kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, yang mana pada saat itu juga Jenderal Sudirman yang tengah sakit diangkat menjadi Panglima Besar TKR atau yang sekarang dikenal dengan TNI. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik Indonesia saat ini. 1 bulan kemudian, setelah pengangkatannya itu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta.